profil Bu Wahidah ini, Bu Wahidah R. Bulan. Yang beliau ini saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Pusat Pengembangan Komunitas Madani, juga sebagai Sekretaris Umum di MAI Perhimpunan Ilmuwan Muslim Internasional Chapter Indonesia. Lulus doktor di UI, sosiologi politik, S2-nya juga di UI. Banyak sekali kiprahnya sebagai aktivis sosial. Saya lihat berkata yang itu. Apa yang akan didiskusikan adalah disertasi beliau yang judulnya adalah Lokal Reform Kota Solo pada era kepemimpinan Joko Widodo tahun 2005-2012, studi relasi kepala daerah dan multi-aktor pada kasus penataan PKL dan resettlement penduduk Utara Sugi Bengawan Solo ya ini. Ya, saya kira itu profil singkat Mbak Wahidah ini. Selanjutnya saya persilahkan ke Mbak Wahidah untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada AK3 yang sudah memfasilitasi sehingga bisa berbagi lah ya, barangkali lebih tepat untuk dikatakan berbagi apa yang sudah saya lakukan selama studi di S3 Sosiologi. Sebuah perjalanan yang panjang sebetulnya karena 5 tahun plus 1 semester cuti, jadi ya lumayan lama. Ya mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dan yang sangat juga mengharapkan ada input balik dari teman-teman semuanya akan makin memperkaya studi ini ya, meskipun mungkin secara akademis sudah final ya, tetapi sebagai sebuah pengetahuan dia terus berkembang dan masih membutuhkan pengayaan-pengayaan lebih lanjut. Juga senang bisa bertemu dengan teman-teman masyarakat sipil yang ada di Bandung dan sekitarnya, para senior. Ya mungkin saya coba mulai dari sebelum diskusi tentang tema yang disampaikan ya, apa sih sebetulnya yang ingin saya teliti dalam studi ini. Jadi kalau problem statementnya yang ingin saya dalami itu singkat ya, tetapi memang menjawabnya ternyata penuh problematika ya, sehingga tadi ya 5,5 tahun ya, yang cukup. Yang saya mau lakukan sebetulnya sederhana saja, ingin mengelaborasi bagaimana sih sebetulnya tindakan aktor kepala daerah dalam proses reform ya, yang terjadi di Solo dan berbagai faktor yang mempengaruhi. Tapi sekaligus saya juga ingin melihat bagaimana sebetulnya dalam proses reform itu relasi yang terbangun ya, dan yang kemudian saya harapkan bisa dikembangkan menjadi sebuah model hubungan antara kepala daerah dengan multi aktor ya, dalam konteks mempercepat terjadinya reform di daerah. Ini juga yang membuat lama karena biasanya tarik menarik antara berbagai kepentingan peneliti sendiri, pembimbing, promotor dan kopromotor, sehingga mencari titik temunya itu yang lumayan sulit. Dan ya dari situ akhirnya tadi ya, jalan tengahnya problem statement seperti itu yang saya ingin dalami. Mungkin pada awalnya sebetulnya saya ingin fokus pada bagaimana sih peran masyarakat sipil dalam proses reformnya, tapi dalam perjalanan itu untuk penekanan lebih dalamnya kepada peran kepala daerah. Meskipun aspek peran masyarakat sipilnya masih tetap ada juga menjadi stressing point. Nah, pertanyaan umum yang ingin saya jawab dalam riset saya itu bagaimana praktek local reform di Kota Solo pada era kepemimpinan Jokowi. Ya. Kemudian saya breakdown menjadi 2 pertanyaan besar. Ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin sudah banyak didiskusikan terkait dengan bagaimana sebetulnya proses local reform di Kota Solo. Meskipun informasi-informasi di seputar local reform di Solo, apa yang dilakukan Jokowi dan seterusnya, mungkin lebih banyak yang kalau berkembang di lapangan dia lebih kepada fakta realitas, sementara yang saya coba lakukan bagaimana itu dilihat dari pendekatan teoritis ya, dengan menggunakan kacamata teorinya Giddens seperti itu.
ini apa tindakan reform Jokowi menghadapi kekuatan struktural yang dihadapi dalam mengupayakan terjadinya perubahan di Solo, dan juga mengapa serta bagaimana tindakan-tindakan reform itu dilakukan. Juga apa faktor yang mempengaruhi sehingga tindakan reform itu dipilih kemudian berbuah hasil. Nah, tapi mungkin pertanyaan pertama ini meskipun dia mengambil cukup banyak halaman juga di dalam disertasi, tetapi mungkin di forum ini saya tidak ingin memperdalamnya. Kita akan masuk ke bagian yang kedua ini ya, yang lebih memang relevan, yaitu mencoba melihat selain bagaimana Jokowi mendorong perubahan adalah bagaimana sebetulnya hubungan yang terjadi antar aktor yang ada di kota Solo dalam proses reform yang terjadi. Saya mencoba memetakan siapa saja aktor-aktor yang terlibat. Ya, secara umum tentunya state actor, ada non-state actor, tapi state actornya siapa saja, non-state actornya siapa saja. Kemudian bagaimana relasi yang terjalin di antara mereka. Kemudian juga secara spesifik saya mencoba mendalami bagaimana sebetulnya relasi Jokowi dengan CSO ya, sebagai salah satu non-state actor yang cukup punya minat serius ya dalam upaya-upaya reform. Dan lebih spesifik lagi dengan CSA itu civil society activist. Ada 3 orang yang dalam identifikasi yang saya lakukan yang memang ditempatkan dan diposisikan sebagai inner circle oleh Jokowi. Mungkin lebih tepat disebut inner social circle ya, karena ya relasinya lebih relasi sosial yang tidak ada ikatan formal, ikatan ideologis, nah lebih arah sana. Nah kemudian mengingat relasi juga terjadi antara non-state actor, antara CSO dengan CSA, bahkan juga CSO dengan CSO yang lain, NGO yang lain. Saya juga coba lihat itu, dan tentu pada akhirnya mencoba melihat bagaimana hubungan-hubungan itu berkontribusi dalam upaya mewujudkan local reform, dan setelah menemukan apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu dari sana ya. Nah, kemudian coba kita lihat tentang relasi yang terjalin, tapi memang saya coba lihat itu dalam 2 kasus yang saya pilih, yaitu penataan PKL dan resettlement pemukiman di bantaran Sungai Bengawan Solo. Kedua kasus ini dipilih karena memang ya cukup monumental, selain juga berkaitan dengan jumlah penduduk miskin yang lumayan banyak. Proses yang juga cukup problematik ya, sehingga kalau kita mau melihat relasi-relasi sangat menarik. Kasus PKL ini saya coba lihat aja secara sederhana. Pada awal reform ya, ini relasi yang terbangun kurang lebih seperti itu. Ada kepala daerah, ada wakil kepala daerah. Kemudian nanti di bawah ada jalan sana. Ada DPRD dan seterusnya. Nah, saya coba analisis itu dengan teorinya Tilly, ya model Tilly, yang melihat relasi state dengan non-state actor itu ada dalam 2 bentuk ya. Ada yang menjadi member, tapi ada yang sebagai challenger. Nah, di sini yang di dalam kotak abu-abu ya, ini itu adalah yang menjadi member, sementara yang di luarnya itu sebagai challenger. Pada waktu sebelum tindakan reform itu dilakukan oleh kepala daerah, yang menjadi challenger itu di luar cukup banyak ya. Bahkan sebagian besar teman-teman NGO juga ada di sana di luar ya. Kecuali yang civil society activist, karena memang mereka sudah sejak awal ketika Jokowi memimpin itu memang istilahnya dilamar lah untuk bantu saya gitu ya. Itu ada 3 orang. 3 orang. Tapi yang satu memang tidak secara spesifik di PKL, dia lebih makro, tapi sebetulnya juga mendorong. Satu lagi itu SPG, satunya lagi AN, SPG dan AN, satunya lagi AN. AN mah yang itu lagi. Itu lagi, 3-tiganya, 2 dibawa ke Jakarta ya. 2 Jakarta ya. Dibawa ke Jakarta. Oh, yang ES nih. ES dan AN ya, bawa ke Jakarta membantu ya. Nah, yang teman-teman masyarakat sipil sebenarnya pada awalnya itu ada di luar ya. Meskipun untuk konsorsium Solo, meskipun di luar karena ada PG di dalam CSA itu,
sebetulnya ya proses untuk apa ya ya menarik untuk akhirnya mendukung itu sudah berjalan melalui relasi itu ya, meskipun juga tetap independen sih. Begitu juga dengan Kompit ya, karena ada ES di dalam civil society activities, ini juga relatif komunikasi sudah berjalan, meskipun independensi dari kedua lembaga ini sebetulnya juga tetap terjaga, tidak dipengaruhi sana organisasian ya, mungkin lebih moral ya, bukan orang seperti itu. Kompis dan lain-lainnya itu ada di luar. Nah ini, jadi sebagai member ya wakil wali kota sudah pasti ya. Dan ini sebenarnya juga menarik karena wakil wali kota ini terutama di awal-awal memberikan dukungan sangat besar terutama untuk kasus PKL karena mempunyai hubungan dengan grassroots ya. Karena PKL itu ya rata-rata kan anggotanya PDIP lah seperti itu. Ini untuk menenangkan dan seterusnya ini sangat efektif. Nah, ada CSA yang untuk spesifik kasus PKL memang 2 orang ini, tetapi AN itu membantu untuk dia agak makro ya, untuk lebih ke branding kota Solo, terus bagaimana mengkomunikasikan kebijakan yang sudah diambil dan seterusnya ini di sini. Atau juga membuat kebijakan itu menjadi punya nilai jual, ini kerjaannya Mr. AN. Nah, birokrasi ya. Bukan AN. AN. Kemudian birokrasi yang secara spesifik pada awal-awalnya ada kantor PPKL ya, tapi kemudian berubah menjadi Dinas Pasar dan PKL. Selain itu tentu ada Satpol PP dan ada Camat Monumen Banjarsari ya. Jadi lupa ya, kalau udah baru 3 bulan ditinggalin ya, lupa ilmu benar-benar. Nah ini yang tentu yang lain-lain juga yang terlibat, tapi kalau untuk PKL ya kurang lebih inilah ya. DPRD baik yang PDIP maupun di luar sebetulnya lebih tepat kalau disebut member, meskipun kalau yang ya member yang kritis lah gitu ya, seperti itu. Tapi secara umum kita memang politik kita tidak mengenal oposisi ya, atau oposisinya malu-malu. Mudah-mudahan nggak malu-maluin ya. Di daerah memang nggak boleh kan? Iya, jadi ya inilah. Terutama karena memang kalau untuk PKL ini kan isu yang sangat populis ya, mereka tentunya lebih mendukung gitu. Lebih baik. Ada Yayasan Petran, ini yayasan yang peduli terhadap keberadaan Monumen Banjarsari yang memang berubah menjadi kumuh karena keberadaan PKL. Kemudian ini warga yang tinggal di sekitar Banjarsari yang mereka bahkan mendatangi Jokowi langsung minta ada tindakan tegas dan seterusnya. Nah ini yang sebetulnya ini juga yang mendorong sehingga kebijakan itu diambil. Dan sebetulnya kebijakan penataan PKL bukan baru, ini meneruskan kebijakan sebelumnya, tetapi gagal karena dukungannya dari publik yang belum terlalu masif. Kemudian ada warga Solo umumnya yang juga memang sudah sangat terganggu dengan keberadaan PKL, terutama karena kota Solo pada waktu itu dapat predikat sebagai kota tidak layak huni dan tidak layak investasi. Bahkan sebagian anak orang muda itu meninggalkan Solo ya, dengan konflik, kerusuhan, macam-macam itu bukan murni aja PKL sebetulnya, tapi ya artinya mereka tentu ada semacam inilah keinginan bagaimana ini berubah ya, karena mereka juga usaha jadi tidak terlalu maju dan seterusnya. Bukan ada yang merugi Pak ya? Bisa Pak. Ya, ini DPR itu. Konflik aja pertarungan. Ya. Saya Ponorogo Pak. Ponorogonya gimana Mas? Ponorogo juga ngabar. Oh, iya. Tapi ini sih pertanyaan nanti. Nah, meski sama-sama menempati posisi member, tapi tentu dukungan yang mereka berikan itu beda-beda ya. Yang paling tinggi pasti wakil wali kota dan CSA, karena bisa dibilang mereka lah yang berperan, bahkan termasuk juga menggodok bagaimana kebijakan itu diambil. Termasuk misalnya waktu membuat yang paling ini kan strategis membangun pasar menjari. Desainnya apanya itu bukan dibangun sendirian. Ini hasil masukan yang sangat intensif dari teman-teman CSA itu ya. Bahkan termasuk menggratiskan, akhirnya kan digratiskan tuh semuanya. Nah ini juga
ini perannya. Nah, birokrasi ini yang kadang-kadang sering orang-orang berkomentar, wah di Solo Jokowi mudah karena birokrasi nurut ya. Sebetulnya tidak juga ya. Sebetulnya terjadi semacam penolakan resistensi itu ada. Ya, kalau PKL misalnya karena ya perubahan pendekatan dari yang pendekatan penertiban kepada pendekatan pemberdayaan ini kan bukan hal yang sederhana. Ini ada resistensi dari birokrasi. Dari pendekatan non-violence, dari pendekatan kekerasan kepada pendekatan non-violence lebih humanis. Ini juga ada ketidaksiapan ketika bendungan diganti fluid. Pembangkangan ala Solo sebenarnya terjadi ya, cuman santun lah ya, itu aja bedanya. Kalau di DKI kan sangat ini ya, saya sempat ngobrol-ngobrol juga ya dengan AN, Mas AN. Bagaimana sangat demonstratif di DKI itu penolakan. Ini yang. Tapi kalau soal penolakan ada. Nah, untuk melakukan birokrasi ini diantaranya Pak Jokowi melakukan dengan memberi keteladanan. Itu dia contohin aja caranya begini, sehingga orang nggak bisa bilang saya tidak bisa, kebijakan ini tidak bisa dilakukan karena dia ada di depan. Jadi ibarat kereta memang gerbong itu dia menjadi lokomotif. Ini yang saya lihat kebanyakan kepala daerah yang lain ketika mendorong perubahan lalu menyerahkan kepala dinas atau ya inilah ya di level di bawahnya tidak secara langsung mendorong perubahan itu sehingga terjadi hasilnya nggak maksimal. Sosialisasi visi misi dan kebijakan secara terus menerus dengan berbagai cara dengan orang-orang yang termasuk CSA tadi, dengan Pak Rudi dan seterusnya itu terjadi. Tapi juga ada tindakan tegas, jadi yang dimutasi juga ada 4 orang lurah dan 1 orang camat. Nah ini kalau yang tadi ya DPRD, terutama dari fraksi PDIP, meskipun merupakan member, secara umum kualitas dukungan hampir mirip dengan wakil wali kota, tetapi kalau Rudi ini yang wakil wali kota itu yang sekarang jadi wakil wali kota. Tetapi DPRD juga cukup kritis ya, kalau kita baca di ada saya juga lakukan analisis media itu kritik tentang penggunaan APBD apa segala macam banyak terjadi ya, dilakukan ya. Jadi memang the ruling party itu nggak, saya melihat ini ya tidak juga otomatis selalu mendukung. Tapi memang perbedaan ada perbedaan mendasar konsep apa namanya ya tentang kebijakan propur antara PDIP dengan apa yang dilakukan Jokowi. Kalau PDIP itu menerjemahkannya pro wong cilik itu ya anggota apa namanya simpatisan anggota PDIP gitu. Tapi oleh Jokowi diterjemahkan lebih luas, bukan hanya itu. Di luar wong cilik itu, di luar konstituen PDIP juga mereka coba inilah ya intervensi. Sehingga ini kan menjadi ada semacam kekhawatiran bahwa APBD nanti terserap habis dong, itu nggak ada efek yang lain. Jadi kritik-kritiknya itu saya lihat arahnya ke sana. Karena konsep tentang propurnya itu berbeda antara konsep PDIP dengan konsepnya Jokowi. Kalau Jokowi lebih melihat propur itu ya pokoknya masyarakat miskin, tanpa melihat apakah dia pendukung PDIP atau bukan. Karena akan sangat kelihatan ketika ini membandingkan dengan eranya Pak Slamet. Eranya Pak Slamet itu kalau saya coba tanya berapa orang itu memang Solo seperti dipimpin preman. Jadi bagaimana ya para simpatisan PDIP ini diberi ruang untuk misalnya parkir apa macam-macam terlalu banyak. Sekarang juga sebetulnya itu dilakukan, tapi yang lain juga kebagian gitu. Ya misalnya katakanlah kalau ya miskin kanan yang ke agamis juga ikut. Kalau dulu kan mungkin jadi terjadi kecemburuan. Kayak kasus yang apa tuh sempat waktu itu gandekan itu kan antara miskin yang agamis dan non agamis itu terjadi ya. Jadi ya tapi kan konsekuensi anggaran itu persoalannya. Nah itu DPRD di situ banyak mengkritisi. Kalau yang partai non pendukung ya yang tidak mendukung Jokowi lebih karena dia melihat ini isu populis tadi ya, sehingga rata-rata mendukung meskipun ada kritik-kritik ya, sehingga saya lebih memilih menyebut DPR ini sebagai critical member ya, member tapi kritis gitu. Nah kemudian di antara member-member tadi itu ada yang punya hubungan langsung dengan kepala daerah.
ada yang langsung dengan kepala daerah, Hmm. tapi ada juga yang dia terhubungnya melalui perantara. Ada Misalnya kayak warga itu mungkin lewat camat gitu ya, warga Solo dengan DPRD sebagai konstituen ya. Sampai veteran juga dengan DPRD, tetapi ada yang memang secara langsung berkomunikasi. Jadi ini juga menunjukkan kedekatan member. Jadi meskipun member, tapi sebetulnya variannya banyak, gitu, bisa sangat dekat, agak dekat gitulah ya kalau pakai kuantitatif. Nah, terus yang juga menarik ada yang terdapat member yang terhubung dengan hampir semua challenger kantor PPKL. Ini semua mencoba mengakses ya karena memang dia yang menjadi penanggung jawab. Nah ini challengernya ya, para PKL yang berjualan berdagang di Monjari. Kemudian PKL di lokasi lain yang khawatir kalau nasib mereka akan sama di relokasi juga. Ini juga jadi challenger juga. Sompis, lembaga yang memayungi sejumlah paguyuban PKL. Kompit ya, yang kemudian inisiasi Sompis. Konsorsium Solo ya, secara formal dia juga bisa masuk sana, dan Tapiro yang memang mempunyai area konsentrasi pada pembelaan kepentingan masyarakat miskin termasuk PKL. Nah, setelah dilakukan berbagai macam kebijakan ya, akhirnya terjadi perubahan. Kita lihat di sini. Nah itu yang abu-abu yang tadi ya, yang member. Nah itu udah masuk menjadi member. Tapiro, Konsorsium Solo, Sompis. Yang tertinggal ya PKL yang kembali ke jalan atau yang bangkrut. Ini memang tetap terus melakukan perlawanan. Nah, sedangkan praktisi dan akademisi serta media massa ini yang berbeda dengan Jakarta juga ya. Terutama yang media massa itu memilih netral, tidak mau menjadi member ya. Dia tetap kritis. Dan dari awal sangat kritis, tapi juga tidak ingin masuk pada pertarungan perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam antara. Dan sedangkan yang lain-lain itu akhirnya bisa masuk, tetapi sifatnya sebenarnya tidak permanen. Artinya untuk kebijakan PKL mereka dukung, tetapi boleh jadi untuk kebijakan yang lain lagi sikapnya gitu. Jadi ya memang sifatnya selektif gitu ya, membernya selektif. Nah ini tadi ya tindakan-tindakan yang dilakukan, ada sosialisasi, public hearing, makan macam-macam itu berbuah hasil dengan terimanya kebijakan PKL yang semula ditolak ya, ditandai dengan perubahan posisi dari challenger menjadi member. Tapi memang ini juga bertahap. Tidak ada yang agak belakangan ya, seperti paguyuban Buyut Rukun dan Kancaman Munggah serta Tapiro ini agak belakangan. Juga ada perbedaan tingkat dukungan. Ada yang menjadi member tapi ya agak pasif gitu ya, seperti Tapiro dan Kompit yang saya lihat ini ya kesana. Perubahan challenger menjadi member selain berimpact dari tindakan reform kepala daerah juga dimungkinkan menjadi. Nah ini perubahan ini terjadi selain peran wali kota, tapi juga sebetulnya peran yang tidak kalah penting adalah perannya Pak Rudi, peran yang melakukan komunikasi dengan para PKL, serta keberadaan para CSA yang memiliki hubungan baik dengan para challenger ya. Terutama itu tadi ya, menundukkan Kompit dan Sompis, kemudian juga menundukkan Konsorsium Solo, meskipun dalam artian yang positif tadi, terus tidak bersifat tidak permanen untuk kebijakan tertentu. Nah itu tadi ya, seperti itu akhirnya berubah. Nah sedangkan untuk Bantaran Bengawan Solo, Bantaran Bengawan Solo ini juga demikian. Yang mendukung awal-awalnya birokrasi otomatis mendukung DPRD. Civil society yang terlibat di sini lebih banyak ES, yang lain tidak terlalu ya. DPRD, kemudian ada LPMK. LPMK karena Pak Rudi dulu memang aktif di LPMK, sehingga LPMK ini bisa dibilang ini kan kader-kader PDIP juga ada di sana, para mereka. Tetapi yang lain, Kompit, SKOBB ini apa sifatnya saya ada solidaritas korban Bantaran Bengawan gitu kurang lebih ya. Kemudian ada YAPI, ini yayasan pendampingan hukum. Ini yang lembaga bantuan hukum, juga pernah mendampingi korban ini
apa namanya? Aku jadi lupa. Waduk apa? Apa? Kedung Ombong. Ya. Jadi memang di sini aktivis-aktivis yang ini mereka sangat tidak mau ya bangun hubungan menjadi member itu. Mereka mendampingi kelompok miskin. Kemudian warga Bantaran yang berada di tanah negara dan juga warga Bantaran yang ada di tanah hak milik. Ini ada dua, mereka ada yang di tanah negara dan tanah hak milik yang bergabung di SKOBB. Ini dua-duanya. Nah, tapi juga di secara keorganisasian ada di Sompis seperti itu kurang lebih. Pada awal pelaksanaan kebijakan, aktor yang menempati posisi sebagai member tadi ya, ada EF, Sumber CSA, dan Bapernas. Ini dibantu juga DPU dan Dinas Tata Ruang dan BTRK. Dan kayaknya apa sih ya? BTRK. Ini mewakili birokrasi, sedangkan challenger terdiri dari Kompip dan seterusnya. Ruang. Tata ruang dan kota, tata ruang kota. Yayasan Advokasi Pendampingan Hukum Indonesia, lembaga bantuan hukum untuk masyarakat kelompok miskin yang aktif memberikan bantuan hukum kepada warga. Jadi yang menarik kalau saya lihat relasi, jadi ada kelompok masyarakat miskin yang memang mereka mengalami pergulatan menjadi orang miskin itu sudah sejarahnya panjang. Itu bersinergi dengan teman-teman NGO yang melakukan pendampingan. Kemudian sehingga mereka sendiri karena penderitaan yang panjang itu menjadi agak radikal, agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemudian mendapat penguatan secara keilmuan, mungkin juga secara lebih sistematis gerakannya oleh dampingan dari teman-teman NGO. Nah, DPRD Kota Solo dalam kasus ini juga hampir sama ya, kurang lebih seperti tadi, menjadi member yang kritis ya. Dan ini memang gambaran dari DPRD kita yang secara umum tidak siap juga untuk tegas ya menjadi oposan. Ini hanya contoh-contoh, nah kita terlalu dekat. Dan ini belum sempat saya edit ya. Nah ini ya, karena hubungan dekat ini sama seperti tadi ya, kurang lebih sudah saya jelasin. Nah ini aja. Relasi antar aktor ini setelah kebijakan reform itu dilakukan, yang masih tertinggal, yang tetap menjadi challenger itu ada YAPI. YAPI memang saya lihat mencoba untuk membuat jarak, ya tidak mau menjadi member ya. Jadi dia hanya fokus ingin mendampingi kelompok miskin, ya tidak mau masuk menjadi mitra atau apa. Pokoknya dampingi kelompok miskin. Dan yang masih juga menjadi challenger itu adalah warga Bantaran yang belum menyepakati harga ganti rugi ya, masih ada. Jadi dari 1.100-an ya warga Bantaran kakak kepala keluarga di Bantaran Sungai itu yang sudah dapat ganti rugi sekitar 970-an, ya masih sedikit, ada 40-an lah ya yang masih belum menyepakati ganti rugi. Ini mereka masih menjadi challenger dan terus bertahan tidak mau pindah. Sampai kemudian Jokowi di media lagi-lagi tetap memposisikan diri sebagai pihak yang netral, tidak mau terlibat untuk masuk ke dalam. Rasanya ini penjelasan aja ya. Itu ada jumlah-jumlahnya. Nah, ini. Pada tahap akhir kebijakan relokasi hanya tersisa warga yang belum mencapai kesepakatan ganti rugi. Selain itu terdapat YAPI yang aktif memberikan bantuan hukum yang pada warga yang belum bersedia direlokasi, karena kehadiran YAPI memang lebih untuk melaksanakan peran pemberian bantuan hukum ketimbang keinginan mengambil posisi diametral terhadap Pemkot. Jadi meskipun dia sebagai challenger, tapi sebetulnya tidak betul-betul challenger karena lebih mendampingi kelompok miskin. Nah, SKOBB ini pasca penolakan gugatan di pengadilannya itu sudah tidak eksis. Jadi mereka melakukan gugatan
tapi sempat menang, tapi kemudian di tingkat banding akhirnya kalah. Penolakan gugatan di pengadilan, lembaga ini sudah tidak eksis lagi. Ini tokoh utamanya Agus Sumaryawan juga menjadi RT, tapi dia tetap belum mau pindah ya. Waktu sampai saya selesai studi di situ tetap tidak pindah karena dia memang menginginkan ganti rugi yang sangat besar ya, 500 juta ya. Nah ini model relasi antar aktor yang akhirnya coba saya tawarkan. Jadi memang ini cuma tadi satu sedikit Anda sulit traveling, kenapa nggak bisa begini. Ada kepala daerah. Jadi kalau saya melihat teman-teman NGO itu idealnya memang menempati, bukan berada di satu tempat ya, misalnya hanya menjadi inner circle seperti itu, tapi lebih efektif, lebih progresif kalau ada di berbagai macam posisi. Dia ada sebagai inner circle, tapi juga perlu ada member yang critical member, tapi juga perlu ada yang menjadi cooperative challenger. Jadi challenger seperti Kompip dan konsorsium Solo. Kalau konsorsium Solo mungkin lebih ini kepada member yang kritis ya. Tapi kalau Kompip itu challenger cuma kooperatif ya. Karena dia penolakannya lebih kuat, tapi dia mau kooperatif. Tapi ada challenger yang benar-benar dia memang ada di luar sama sekali ya, yang tidak bisa komunikasi ya. Yang penting ada sambungan dengan challenger yang kooperatif atau dengan member yang kritis ya, yang penting itu. Nah idealnya memang kayak DPRD itu harusnya ada yang di dalam, tapi ada juga di luar untuk ada menjaga check and balances ya. Dan ada pihak-pihak yang juga tetap netral. Seperti itu. Itu yang model yang akhirnya saya melihat model ideal ya, yang bisa memperkaya. Karena selain itu juga yang CSA, kalau yang sekarang berjalan itu kan hubungannya pribadi. Dan sebenarnya kalau relasinya sifatnya pribadi ini sangat rentan, sangat tergantung pada siapa yang menjalin hubungan. Selain juga misalnya tidak ada semacam kontrol dari lembaga atau institusi di mana dia bernaung atau dia berafiliasi untuk mengontrol tindakan-tindakannya. Ya kan kepala daerah nggak modelnya Jokowi saja gitu ya, ada macam-macam. Atau CSA-nya juga kan nggak model yang 3 orang yang ada yang kemarin membangun hubungan dengan Jokowi di Solo. Bisa jadi juga terjadi kalau tidak ada proses kontrol dengan lembaga atau institusi di mana dia bernaung. Lama-kelamaan ini idealisme dari CSA-nya ini bisa juga jadi luntur di tengah jalan. Nah, ini idealnya memang meskipun mungkin hubungannya adalah personal, tapi harus ada semacam proses untuk mengontrol keterlibatan CSA ini. Kalau yang sekarang kan enggak ya, masing-masing. Nah, kemudian kalau member yang kritis ini tetap dibutuhkan. Jadi meskipun menjadi member, tapi dia tetap kritis. Saya melihat kalau ya seperti konsorsium Solo ada di sana ya, menjadi member tapi juga tetap kritis. Tapi juga masih dibutuhkan challenger yang mau kooperatif, masih bisa diajak diskusi meskipun dia lebih memilih untuk tidak memilih member. Saya bedakan antara konsorsium Solo dengan Kompip itu sederhana aja. Kalau Kompip itu sama sekali nggak mau ngerjain programnya Pemda, dia menolak. Kompip. Iya, Kompip. Dia nggak mau. Program APBD, kalau Sompis kan bentukannya dia nurut aja lah ya bagaimana ini. Tapi kalau konsorsium Solo kan mau, tapi dia tetap kritis. Meskipun orang-orang yang ada di NGO di Solo sebetulnya ada di konsorsium Solo. Mau secara kelembagaan? Mau. Kalau konsorsium Solo, memang konsorsium Solo itu dia keterikatannya personal ya, ke personal. Tapi sebagai lembaga mau, dan itu bekerja untuk kepentingan Pemda kan, yang musrembang, apa itu kan programnya Pemda. Tapi kalau Kompip enggak, mereka memang menuntut. Dan saya melihat radikalitas seperti misalnya untuk PKL, mereka masih menuntut bahwa PKL itu harusnya boleh jualan di mana aja. Relokasi itu sebetulnya bukan
dalam persepsi mereka itu sebenarnya bukan bukan solusi yang mereka inginkan. Oke, solusi sementara. Tapi PKL harus bisa berjualan dimanapun karena itu hak. Nah, kalau hanya dibikin untuk pedestrian, untuk penataan kota, berarti ini terjadi peminggiran hak kelompok miskin atas nama kepentingan penataan kota dan seterusnya. Itu kemudian keinginan mereka seperti itu. Tapi dalam batas tertentu, oke lah, bertahap awal itu mereka masih toleransi. Tapi sikap cita-cita ideal mereka bukan ke situ. Mereka nanti pada akhirnya yang bilang itu harus ada kebebasan pada PKL bisa berdagang dimanapun mereka menginginkan. Nah itu mungkin nanti dalam diskusi barangkali ya, ini sekedar sebagai pancingan aja, pasti mudah-mudahan bisa sedikit memberikan insight lagi tentang relasi-relasi yang terjadi. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira saya tidak perlu mensalihkan apa yang disampaikan tadi itu. Sebetulnya saya ingin cerita bertanya dulu, tapi saya harus memposisikan dulu sebagai moderator. Saya mempersilahkan dulu kepada kawan-kawan yang mau bertanya. Kita batasi dulu 3 orang tadi ya. Silakan di sini. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih untuk beberapa refleksi menarik. Kalau nggak salah dengar tadi saya mendengar ada proses anggaran, ada alokasi anggaran untuk kasus PKL. Nah, ketika berbicara anggaran, saya pikir itu sudah kemudian masuk pada ranah politis. Bagaimana kemudian pihak eksekutif itu ketika harus akan mengalokasikan anggaran pasti itu tersetujui oleh dewan. Artinya di sana ada sudah masuk pada wilayah politik praktis atau wilayah politis. Nah maksud saya, ya kita tahulah ketika sudah masuk pada wilayah politis, bahasanya kan sedikit saja wabikiro bukan bahasa, bukan, artinya sudah transaksional pada wilayah sana. Nah entah ini dipotret atau tidak, ini cukup penting juga bagaimana kemudian proses politik itu bisa berlangsung, sehingga si anggaran itu bisa dialokasikan untuk penataan PKL itu sebenarnya. Karena itu juga cukup penting kalau kemudian proses politik itu mandek, si legislatif kemudian tidak meng-ACC, saya pikir ini akan jadi batu sandungan yang berat juga. Ketika kemudian itu sebagai konsekuensi hal ditarik ke wilayah politik praktis. Itu yang pertama, terus yang kedua tadi politik. Ya. Yang kedua itu tadi kan kita lihat ada challenger, ada member. Si pergeseran itu kan kalau saya lihat terjadi di challenger dan member. Dalam realitinya saya pikir mungkin juga dari member itu dia bisa jadi challenger karena ada kekecewaan dari pihak birokrasi itu sendiri, atau kemudian ada gesekan yang kalau masalahnya ada kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan oleh ekonomi. Tapi dalam kasus ini saya tidak melihat itu apakah memang tidak terjadi, karena pergeseran itu hanya dari member ke challenger, dari challenger ke member. Nah kalau tidak terjadi, berarti di mana sebenarnya kunci pentingnya bisa pergeseran itu hanya satu arah saja dari challenger ke member, atau teorinya tidak bergantung demikian. Seperti itu Pak Dini. Mas Peter, silakan, ada yang lain? Silakan. Oh ya, namanya tolong disebutkan. Nama saya Gayus dari Mulai. Tadi Mas siapa? Punten, Mas Guru Aan. Pak harus disebut Guru Aan. Guru Aan. Ya. Bukan Eyang ya? Oh enggak. Iya. Silakan. Oke, saya tertarik dengan perannya ES dan Vicky. Saya melihat apa seberapa besar pengaruh dia terhadap CSO. Tadi kan kalau saya perhatikan sebelum dan sesudah itu kebanyakan CSO masuk, kemudian setelahnya akan masuk ke dalam member ini. Apakah itu semata-mata peran besar dari CS dan BGI untuk dua kasus ini, atau ada peran aktor lain di dalamnya? Dan yang kedua menanyakan, saya nggak tahu ya,
beliau ini termasuk senior aktivis yang dihormati atau apa, sehingga apapun yang dikatakan, apapun yang berusaha yang diperintahkan olehnya pasti akan diikuti oleh CSO yang lain. Artinya saya ingin menanyakan apakah ada hubungan dengan faktor klien di internal CSO. Artinya kalau ini ada hal sebenarnya senior aktivis, artinya apapun yang dikatakannya pasti akan diikuti. Tinggal menunggu waktu aja. Terima kasih. Ya, satu lagi mungkin masih ada. Ya, saya mau menambahkan Namanya Mas Bastian dari NGO Pupuk. Mas Dian. Bastian. Oh, Bang. Saya mau menambahkan dari Mas Dius mengenai peran CSA. Jadi dalam hal ini saya melihat fungsi dia kan intermediasi. Nah, yang saya mau tahu apakah dia termasuk think tank. Think tank itu artinya gini, Bu. Mendesain seperti area relokasi PKL, kemudian bantaran dan lain sebagainya, sehingga ini akan jadi bahasan antara member dan pihak challenger luarnya sebelum itu terjadi. Jadi apakah ada desain atau konsep secara akademis dari CSA atau hanya intermediator saja hubungan antara kepala daerah dan challenger, karena saya lihat CSA tidak ada kaitan langsung dengan dinas terkaitnya, dinas key stakeholder-nya, birokrasi, kantor kepala daerah dan sebagainya. Begitu. Itu saja sebenarnya. Ya, silakan bisa langsung ditanggapi. Iya. Ini iya, berhadapan dengan ini ya, orang-orang lapangan ini pertanyaannya jadi berat-berat ya. Iya, memang yang tersulit itu proses penganggaran kebijakan umum relokasi PKL dan penataan bantaran sungai ini sebetulnya clear, DPRD setuju ya. Tetapi ada poin-poin yang umumnya sangat terkait dengan anggaran yang pada awalnya tidak disetujui oleh DPRD. Misalnya seperti digratiskannya kios PKL itu ya, kios di Monjari itu digratiskan, ini kan tidak disetujui karena lumayan ya besarannya. Nah, tetapi saya melihat ini ada ya bekerja tiga aktor sekaligus. Aktor kepala daerah itu sendiri ya, bagaimana melakukan proses meyakinkan kepada pihak DPRD, misalnya akhirnya di PKL itu diminta semacam iuran harian, retribusi atau apa disebut judulnya, yang kalau dikalkulasi ya setelah sekian tahun itu nanti break even pointnya ketemu juga gitu dengan harga Betul, investasi toko itu ya, kiosnya ya, seperti itu. Jadi ada peran dari kepala daerah dengan kan orang ekonomi, dagang dan sebagainya tidak bisa ya. Jadi bagaimana secara logis dijelaskan bahwa ini loh, memang kita nggak minta, tapi nanti seperti ini. Kemudian bagaimana dari pasar kelipian itu diperoleh pendapatan sekian itu semua dihitung, dikalkulasi sehingga clear ya, akhirnya berkurang. Tetapi juga ada bantuan penjelasan dari Pak Rudi kepada anggota PDIP-nya lah ya, DPRD PDIP, bagaimana dia ketua partai ya, ketua ini, sehingga ya cukup. Dan PDIP kan dominan ya, kursinya cukup banyak, hanya butuh sedikit lagi dukungan dari luar PDIP. Dan kebetulan memang yang cukup banyak aktif itu dari PDIP, ada dari kan satu dua orang, ada yang lainnya nggak terlalu vokal ya. Jadi sebetulnya kalau dari PDIP sudah bisa ditunjukkan, DPRD itu secara tidak langsung tuh ya sudah dijinakkan juga. Nah, selain klarifikasi sedikit mungkin yang dimaksud tadi oleh Aan ketika pembahasan APBD ya. Iya. Apakah ada transaksi politik dan oleh Jokowi? Kalau untuk PKL clear. Sebenarnya nggak ada ya. Tapi untuk kasus-kasus yang lain, saya melihat ini apa sih namanya?
maksudnya apakah dari anggaran ini ada yang diberikan ya? Misalnya diatur nanti pengadaan lahannya oleh siapa, kayak gitu. Kalau jadi kalau kebetulan kalau untuk yang relokasi PKL itu kan lahannya sudah oleh wali kota sebelumnya. Jadi ini melanjutkan, sudah melanjutkan. Hanya waktu itu yang tidak bisa diselesaikan ini ada penolakan. Jadi udah sempat dibangun kiosnya itu zamannya Pak Slamet. Dengan APBD ya? Pakai APBD juga. Tapi akhirnya terbengkalai itu sudah inilah mangkrak gitu ya. Terus akhirnya karena PKL menolak. Jadi keberhasilan Jokowi itu menjinakkan si PKL-nya sendiri, kemudian DPRD dengan bantuan bukan hanya Jokowi tapi juga tadi ada DPRD. Nah, apa namanya? Jadi kalau untuk PKL itu clear nggak ada ya, karena ini memang saya melihat ini secara politis karena kebijakan untuk masyarakat miskin. Tapi memang adalah semacam untuk proyek yang lain ya, ini ada titip-titipan itu masih terjadi juga. Meskipun yang unik, ini yang menarik ya, pada awal kebijakan sebetulnya yang menentang kan banyak. Tapi ketika sudah berjalan, citra Solo sebagai kota yang reformnya bagus, selain dari CSA, saya menemukan 3 orang juga nih, 3 orang birokrasi yang mendukung Jokowi. Yang satu memang dia diminta untuk oleh Jokowi untuk membantu, terutama yang untuk penataan kota. Jadi misalnya diajak ke Singapura, nih saya mau bikin kayak gini, bisa nggak ngerancang? Ada pelatihan, ada apa ya. Tapi yang 2 ini yang menarik, orang-orang yang bekerja, yang satu di bawah kontrolnya CSA. Kalau tadi ditanyakan apakah jadi think tank dan seterusnya, memang ada CSA ini yang menarik, dia jadi semacam supervisornya birokrasi, tapi bukan secara struktural, individual. Jadi individu di birokrasi yang memang ada semangat spirit reform, itu semacam didampingi, ini kamu bikin desain begini, ini caranya begini, yang baru lah ya. Tapi itu untuk program yang memang bukan PKL, penataan kota secara umum. Tapi sebenarnya masuk juga karena penataan kota kan PKL juga di situ masuk gitu. Itu yang siapa namanya itu, sekretaris ini dinas kebudayaan apa pariwisata itu ya. Karena Jokowi kan punya ininya city Solo eco cultural city ya. Jadi dinas kebudayaan pariwisata itu penting strategi. Nah itu si sekretaris dinasnya ini yang semacam inilah didampingi, kontak langsung mengerjakan. Jadi sudah kamu kerjanya ini bikin untuk yang ini branding kota Solo yang ada event budaya itu. Kalau dinas sendiri disuruh nggak bisa, itu ada orang lain yang memang yang di luar birokrasi. Di luar birokrasi CSA. Yang peran CSA itu, AN itu berperan. 3 orang. 3 orang. Nah itu AN itu perannya di situ. Nah tapi ada yang menarik, ada satu lagi yang dia bekerja sendiri atas inisiatif sendiri. Kebetulan dia di bagian panitia lelang. Jadi dia pernah dipanggil, diminta untuk memenangkan lah ini orang bawaannya Pak Rudi dan sebagainya. Tapi dia melakukan upaya sendiri atas inisiatif sendiri untuk tidak mengikuti, meskipun resikonya bisa dan sebagainya. Jadi yang menarik juga ada yang mendukung dengan 3 bentuk ya, ada yang memang dan dari birokrasi. Jadi di birokrasi itu kalau orang-orang punya idealisme itu banyak. Hanya kalau pemimpinnya punya idealisme, punya visi perubahan, ketemu dia akan merasa seperti apa sih namanya, ya begitulah ya, seperti itu. Nah, jadi selain CSA ada birokrasi. Saya di sini di disertasi saya ada disebutkan orang Jokowi di internal birokrasi dengan 3 tipe itu. Yang satu itu memang ini dia hanya kepala kalau di bawah dinas badan ya, kepala bidang ya, kabit. Tapi komunikasinya lewat terus dengan Jokowi gitu. Bukan itu di Bapeda. Jadi bukan, kalau Bapeda kan orangnya Pak Rudi ya, Bapeda itu. Tapi langsung komunikasi macam-macam langsung dengan Jokowi. Itu ada yang ini. Nah itu yang apakah untuk ini ya tadi mana ya, proses penganggaran. Jadi kalau penganggaran sebetulnya transaksi ini tidak ini ya. Karena ini memang proyek
rugi semua, mengeluarkan anggaran yang lumayan besar. Ya seperti yang ini Bantaran Bengawan Solo itu kan sama diberikan gratis ya. Memang sebagian dana bantuan, yang menarik ini awalnya kan dana bantuan untuk korban banjir, untuk renovasi korban. Tapi kalau dibangun lagi korban banjir ini di tempat yang sama, ini kan cuma jangka pendek ya. Nah, dikelola oleh Jokowi bagaimana agar mereka direlokasi ditambah sedikit ya, dari APBD tapi digunakan tempat lain. Itu saya lihat visi perubahan dari aktor kepala daerah sangat menonjol juga. Nah, kalau perannya CSA ini yang sangat menonjol itu melakukan menghimpun data, informasi di lapangan, kondisi situasionalnya seperti apa. Kayak PKL itu maunya sebetulnya apa sih, kan menjadi gejolak macam-macam. Mereka menghimpun, cari siapa kira-kira orang yang bisa didekati, yang harus dekati ini, menyusun strategi. Ini memang think tank benar-benar ini mendesain, mengolah bersama ya. Tapi visi perubahan dari kepala daerahnya juga ada, jadi nyambung gitu. Kalau itu tidak terjadi, kepala daerah nggak punya visi nggak terjadi. Nggak bisa, ya? sulit. Ya. Jadi memang bertemu antara visi kepala daerah dengan teman-teman aktivis yang mengerti lapangan, yang punya idealisme, ya. Kemudian ada juga birokrasi yang mendukung, banyak kepentingan ya, banyak hal bertemu. Pergeseran dari challenger ke member kalau untuk PKS dan dua tadi itu memang tidak terjadi ya. Tetapi untuk kasus-kasus yang lain boleh jadi berbeda ya. Khusus untuk dua kasus ini secara umum kelihatan dukungan itu makin menguat ya. Makin positif gitu ya. Ada yang sebaliknya dari member ke challenger enggak. Tidak ada. Enggak ada. Jadi orang-orang yang sangat anti itu akhirnya semakin mendukung. Bahkan media pun yang awalnya negatif gitu ya, itu juga mulai positif. Dalam konteks pergeseran itu kan apakah kepandaian Jokowi dalam memanage networkingnya, misalkan pandai dia dalam silaturahmi atau loyalitas kan bisa terjaga, atau jangan-jangan sebaliknya ini yang juga punya peran, atau juga yang tadi kondisi itu yang tiga itu. Jadi saya lihat gabungan dari semuanya. Kita nggak bisa klaim hanya Jokowi, hanya CSA, hanya Pak Rudi, semuanya ikut mendukung gitu. Pak Rudi menenangkan, jadi kalau Pak Rudi dengan gayanya kan, panjenengan apa sampean gitu ya, sudah dikasih gratis kok masih ngeyel, gini-gini, nyusahin saya nanti PDIP, nah itu dibawa itunya ya. Meskipun sebetulnya kalau yang terutama yang pemukiman Bantaran itu ada banyak masalah di lapangan. Jadi ada yang dia dipindahkan tapi kondisinya jadi lebih buruk karena terjadi ini pihak yang tadi yang ditanya itu yang terjadi nggak. Jadi mereka yang ada Pokja yang harusnya mendampingi malah kemudian memanipulasi ya, ada sedikit bawa kabur uang lah gitu, sehingga ada masalah. Tapi Pokjanya ini orang-orang Pak Rudi semua, nah sehingga udahlah diem lah gitu ya, nanti dicari jalan penyelesaiannya, penting jangan ribut gitu. Makanya kalau saya datang ke situ sangkanya ini mau kasih jalan keluar, waduh pusing juga ya. Kita udah lapor gini-gini, ini coba ditunjukkan memang inilah kondisinya itu yang agak memprihatinkan ya. Jadi dipindah tapi kondisinya nggak dipindah. Nah, relokasinya satu tempat? Enggak, ada banyak. Jadi ada yang di Ngemplak Sultan, ada yang di Mojosongo, ada 5 lokasi. Nah itu yang menarik, prosesnya memang sangat dialogis. Awalnya kan Pemkot Solo itu maunya beli satu tempat aja di Mojosongo, satu kumpulkan. Ini negosiasinya nggak mau, ya. Akhirnya jadi tiga penempatan. Ada yang memang menempati tanah yang sudah ditetapkan Pemda, ada yang mereka pilih sendiri, ada yang milih pulang kampung kan. Ya. Tetapi yang menarik memang ada upaya juga untuk menjaga bagaimana agar bantuan yang diberikan itu benar-benar jadi rumah dan ditempati. Jadi ada semacam notaris yang mendampingi, sehingga misalnya tanahnya ini ada masalah nggak gitu. Nah itu tuh
bagus saya lihat ini. Notaris atau JAP bukan? Bukan, itu lain lagi, itu dia ada di advokasinya. Kalau ini yang jadi misalnya warga kan ada yang maunya secara berkelompok mereka nentukan sendiri, tapi nanti ada notaris dari Pemda yang ditunjuk untuk betul nggak ada masalah nggak, untuk memastikan bahwa nanti ini rumahnya. Ya, artinya itu desain itu sendiri itu bukan hanya dari Jokowi, itu hasil diskusi dia dengan KSA itu. Saya tertarikkan itu satu lagi, ada yang mau dipulangkan pulang kampung. Pulang kampungnya kemana, Bu? Jadi kan ada juga yang bukan asli Solo, ada yang Gunung Kidul ya, Gunung Kidul gitu-gitu. Gunung Kidul, ya gitu. Iya, mereka akhirnya pulang ke sana. Kalau Bandung kemarin kemana, Pak? Jawa Tengah semua ya? Bandung kemarin ke Jawa Tengah semua. Bandung. Yang PKL itu? Oh. Tegalega itu Bandung semua. Oh iya, banyak itu orang Kebumen Jawa tuh. Tengah ya. Jawa Tengah. Terus balik lagi semua. Setelah dikasih duit, balik lagi. Yang saya pernah penelitian itu Kebumen, tapi penelitian Ada BLT. juga kalau temennya dulu nih kan. daerah Condong itu di kampung mereka. Iya. Daerah. Itu kan sampai tahu. Iya. Serta masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Iya. Kecuali nyambung ya. Mereka nggak pulang lagi ke situ. Apa jaminannya sih kalau mereka pulang lagi? Iya, kontraknya. Jadi termasuk yang pulang kampung itu juga ini dipastikan berupa ada bangunan rumah atau dia bukan berupa uang. Jadi dia tidak memberikan uang. Itu yang saya lihat, dipastikan pemberian itu bukan berupa uang. Di Gunung Kidul Karena tadi, itu misalnya pulang iya, ke Gunung Kidul. di mana dia di kampungnya itu ada yang mendampingi secara ini. Bukan antar ini kerjasama antar daerah. Daerah kan? Ya, saya nggak ngerti yang ininya ya, tapi yang jelas pihak Pemkot itu tidak memberikan uang langsung kepada warganya itu tidak. Jadi ada ini yang bukan karena cash ya, bekerja, bukan cash ya? bukan, nggak diberikan berupa uang. Bukan cash keras ya. Nah, cuma saya lihat kayaknya kerepotan juga tuh mereka, sehingga yang tanah negara itu seperti itu, tapi yang tanah hak milik kayaknya akhirnya diberikan fresh money kan. Yang Iya, ratusan juta ganti tadi. ruginya yang sekarang nih setelah Jokowi udah ke Jakarta tuh kayaknya saya baca-baca gantinya berupa uang. Tapi kalau yang sebelumnya enggak. Memang itu sangat merepotkan sih. Ada berapa anggarannya itu sempat nanya ke Saya mau tanya, setelah penelitian itu kondisi 5 lokasi PKL tadi, relokasi tadi, yang Bantaran ya? Yang enggak, yang apa? PKL. Oh, kalau PKL kan Iya. yang Munjari memang satu tempat. Ya, itu sustainability secara bisnis gimana? Nah, Di sana memang transaksi jadi, atau masyarakat banyak beli Iya. di situ gimana? kan dia upaya untuk membuat pasar itu berjalan itu sebenarnya sudah sangat komprehensif ya, Iya. dibuat iklannya, Iya, kemudian iya. jalannya, trayeknya dibuka ke sana. Nah, cuma saya lihat tergantung pada jenis usaha. Jadi kalau jenis usaha yang barang-barang kelitian itu, kelontong ya, maksudnya kayak termasuk jaket yang Tekstil, bahan garment gitu, ya gitu konveksi itu gitu. laku. Nah, tapi ada yang di luar itu tuh sepi, itu akhirnya tutup. Apa yang di luar itu seperti itu? Bukan elektronik, apa yang Ada yang segar, agribisnis kayak enggak, dia enggak dagang itu. Memang pasar pelitian. pendidikan. Underdeal. Yang jual-jual baju itu enggak begitu. Tapi kalau yang jaket, celana-celana jeans itu yang Konveksi lah ya, garment yang ya. apa sih namanya? Yang brand, Yang laris ya. yang bekas. Enggak barang bekas itu. Dulu tuh bukan sebenarnya identik dengan barang yang tahu. Pasar Mali. Pasar Mali. Itulah itu celana jeans, tapi ada yang baju anak-anak, itu kayaknya baru ya, nggak barang bekas. Kurang ini. Kalau dari sepeda surian itu. Yang kita jual cuma tahu Pasar Mali. Game gitu, bisa Iya. maju ke Iya, pertanyaan jadi itu berikutnya. ya. Kalau untuk kedua kasus itu, saya melihat ini semakin positif memang dukungan atau kelihatannya. Tapi untuk yang lain ya, kasus-kasus yang lain, atau berjalannya waktu sampai saya penelitian seperti itu boleh jadi setelahnya, nah ini Iya. ini yang ini ya, Perlu ditengok. perlu ditengok.
Karena yang paling ekstrim juga udah nurut, quote and quote udah nurut ya, kayak Pak Edi itu ya, yang tadinya itu penggeraknya kan dia. Saya wawancarain ke rumahnya, oh sangat ini ya. Termasuk tokoh becak gitu. Yang Pak siapa namanya ya itu masih. Karena mereka kebetulan ya jalan usahanya. Tapi kalau yang ini hanya untuk yang Munjari, kan ada juga yang relokasi PKL yang di Panggung Rejo itu kurang sukses, nggak sukses. Karena dia dekat UNS itu makanan apa itu pendekatannya ini Munjari hanya ya? Munjari saja, oke. hanya Munjari. Kalau Munjari sukses. Jadi pendekatan relokasi untuk jenis barang yang berbeda, kayaknya pendekatannya harus berbeda lagi. Kalau yang di UNS itu dia harus didekatkan dengan mahasiswa, nggak bisa ditaruh di pasar tuh. Kalau nasib para premannya yang Preman. khususnya Dalam dalam pandangan boleh saya potongnya, kasihan Oh, iya. pertanyaan lain masih nanti. kita itu dulu Pak Anda. Jadi pertanyaan Kayaknya Oh, iya. CSK. Oh iya. Bagaimana sekarang Jadi mengambil jadi alternatif? peran mereka yang mungkin perkenalan awalnya lah ya, ini kan memang begitu sebelum pelantikan ya, telepon, tiga-tiganya sama ya, ditelepon minta ketemu Pak Jokowi ya. Tapi pelantikan yang kedua ya maksudnya. pertama, Oh, pelantikan yang pertama, dari yang pertama, sebelum dia dilantik dia udah telepon. Tapi kalau yang untuk AN itu memang sudah ada interaksi dengan Pak D-nya Pak Jokowi, suka Bandung, jadi dia udah tahu lah ini orang ini, diajak ngobrol, saya mau begini, kamu bisa apa, udah ini, terus bantu. Jadi dari awal memang sudah bantu, tiga-tiganya. Tapi bukan dari proses kandidasi. Jadi si maksudnya? CSA ini dia masuk ke Jokowi ketika Jokowi sudah terpilih. Dia Dia tidak tidak terpilih. terlibat di Tidak. proses kandidasi. Di Iya, penggolan tidak. itu yang awal, yang Tidak. Jadi tim sukses ya. Oh iya, Dia ada, terlibat. kayak PG kan terlibat. di PG terlibat. awal. Jadi sukses, tapi tim suksesnya PDIP. Karena Pak Jokowi punya tim sukses sendiri. Oh. Nah kan dia kan 2 kali konsultasi dengan Iya. Jokowi itu, yang pertama, Yang pertama. yang kedua kan. Dari yang pertama, tapi yang kedua masih terus berlanjut relasi ini. Itu yang kedua sebenarnya nggak ada kampanye ya, Pak. Iya, Iya. yang kedua. Jadi yang pertama dari yang Yang pertama. pertama kan dalam DPRD itu kan masih Iya. dulu. Enggak, pemilihan langsung. Enggak yang pertama. Langsung. Langsung. Pemilihan langsung. Kan Jokowi yang 2004, pertama itu? 2005. Pemilihan langsung, udah pemilihan langsung. 2 kali dia pilihan langsung. Pemilihan langsung. Nah, tadi kalau pertanyaan tim itu bagaimana pengaruh CSA itu terhadap CSO sebelum dan sesudah. Iya. Jadi kalau yang AN ini memang tidak terlalu mengakar ya. Dia kan orang media, dia pendiri Solo Post, Joglo Semar, dulu Ya. di ini gitu ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang PG ini memang terutama dengan teman-teman konsorsium saya lihat cukup disegani, cukup ini lah ya. Jadi SMS misalnya kan, SMS untuk itu jalan tuh, saya selalu tanya-tanya kayaknya. Termasuk ES ya. Nah kalau ES kan saya wawancara juga dengan Mas siapa namanya, Eko gitu ya, tapi Eko yang berbeda ya. Yang Mbak Eko lah. kok namanya saya jadi lupa tuh. Keseplosan. Bukan Eko yang bukan Eko yang Yang ini mah. bukan Eko yang Ada rekamannya nggak ini? Nggak ada kan? Nggak ada Ya videonya. kemudian menggantikan beliau itu kan cukup ini ya. Bukan orang yang mudah didikte. bukan ada kakak bukan. Siapa sih kok saya jadi lupa ya, Mas? Aduh, Mas siapa namanya? Lupa di sini ya. Dia ikut nggak? Ya. Jadi yang menggantikan itu nggak bisa didikte, tapi dia melihat bahwa dengan kedekatan ES dengan Pak Jokowi, mereka dipermudah mau bertemu, mau apa gitu. Tapi untuk didikte secara kebijakan enggak. Saya agak nyambung di situ. Ya. Hmm. Apakah keterlibatan PKS dan PG mandatoris dari teman-teman CSO? Iya. Kalau Atau yang dia by accident? Kalau PG menurut penuturannya dia menyampaikan kehendaknya itu. Bahkan ketika pertemuan saya kemarin panggil Pak Jokowi, saya diminta begini-begini, bagaimana? Oh, ke itu ya. Iya. Ke CSO? Iya, ke CSO-nya. Ya ke konsorsium kan. Iya. Ada konflik nanti. Iya. Tapi kalau yang ES enggak. Tapi kalau yang PG iya sampaikan. Ya, Kemudian ada itu ya. iya. Ini seperti apa? Bagaimana nih? Saya
minta untuk bantu. Kalau saya bantu ini terusnya. Tapi kalau yang ES enggak. Tapi teman-teman yang lain melihat itu positif karena itu membantu mereka untuk peroleh akses begitu. Hanya juga intervensi ke lembaga enggak ini. Sini juga enggak harus seperti apa enggak ya. Karena ya bahkan sampai terakhir Kompip itu nggak mau, tetap program Pemda dia nggak mau pegang. Kompip itu di jaringan konsorsium Solo kan? Ada, anggotanya ada, tapi personal aja. Secara keorganisasian sebetulnya masing-masing sendiri independen. Karena Kompip ini jadi lebih konsorsium Solo karena konsorsium itu juga, kan? kumpulan orang-orang saya aktivis-aktivis dari berbagai NGO yang akhirnya lebih banyak kebijakan individual. Tadinya juga konsorsium. Iya, makanya konsorsium. Kalau lihat dari Iya. dari masa ini kan lebih duluan Kompip. Kompip, konsorsium Solo dulu kan? Enggak ya, Kompip duluan. Kompip Kompip duluan. Iya, Kompip duluan. Tapi anggotanya Kompip ikut di konsorsium Solo. Tetapi kayak apa ya? Individual aja gitu. Enggak ada kebijakan Kompip boleh jadi berbeda dengan kebijakan konsorsium Solo. Dan tadi pertanyaan berikutnya sebenarnya dari visi itu, apakah karena senioritas ES dan PG sih kemudian kalau PG mungkin ya, Tapi tapi kalau kalau ES ES enggak ya? saya lihat enggak. Karena masing-masing senior kan saya lihat. Kenapa tuh tertawa? Sebagai Gitu. Kalau ES enggak ya. Selain juga yang beliau kan DPDP itu juga saya lihat ada. Ya, Yang terakhir dari nah ini tadi ya fungsinya tadi memang ada think tank. Nah kalau yang dengan birokrasi ini yang menarik sebetulnya fungsinya AN itu ke birokrasi itu tadi ya di DTR dinas ada kebudayaan itu apa ya bukan tata ruang yang kebudayaan di Budpar apa saya lupa deh. Kebudayaan dan keamanan gitu. Enggak, kalau itu DTRK tata ruang ya lebih pas siapa namanya bukan. Ini yang kebudayaan. Jadi kan branding kota Solo itu kan kota budaya. Nah ini kepala dinasnya itu agak balelo nih agak nurut lah. Nggak bisa, ini nggak bisa protes. Cuma oleh Pak Jokowi tetap dipertahankan. Nanti mau pensiun 3 tahun mau pensiun enggak lah. Biarin aja rame. Cuma sekretaris dinasnya dipegang. Nah itu yang didekati terus oleh Mas itu ya AM. Nah termasuk diminta coba bikin kalender budaya kota Solo 1 tahun 45 event itu bukan hal sedikit. Bagaimana pembiayaannya apa diajarin, coba undang praktisi budaya di Solo siapa yang membiayai. Kebanyakan non APBD, APBD-nya itu hanya untuk pertemuan. Iya, fasilitasinya aja. Iya, fasilitas. Itu menarik. Kalau benar-benar dinas kebudayaan itu nggak bisa, nggak sanggup. Tapi karena difasilitasi dan didampingi bagaimana bekerja ini, terus branding jalan. Jadi dia mensupport dinas juga secara tidak langsung. Nah, tapi ada yang seperti penataan kota langsung ke individunya itu Pak Jokowi bikin masuk tim sayembara, dan itu kayak bapedanya, kepala bapedanya lewat terus. Tapi kepala bapeda juga tahu relasi itu dan dibiarkan. Itu juga punya ruang yang lain. Termasuk itu perpanjangan tangan Pak Rudi itu adalah sedikit main-main proyek itu saya lihat ini orang asal tidak terlalu ekstrim lah. Iya. Gitu jadi sama PSP itu jangan juga. Jadi itu tuh di birokrasi tidak secara langsung tetapi lebih banyak yang termasuk waktu di awal mereka bentuk yang namanya ya semacam Dewan Kota Solo lah 11 orang itu siap menentukan tapi yang satu tahun aja berjalan setelah itu nggak efektif udah bikin blueprint ya udah setelah itu lebih banyak 11 orang ini bersih tegang satu sama lain adu argumentasi ya bikin rame harus dibubarin itu dengan PG terlibat juga itu. Terlibat, jadi mereka sering tuh rapat-rapat tuh sampai pagi apa itu. Jadi seperti kalau yang di DKI nih ya, misalnya Pak Jokowi belusuan itu sebelum belusuan ini yang datang duluan mereka.
persoalannya apa di situ. Oh, yang ini contohnya. Dia penetrasi awal. Penetrasi awal, ini kebutuhannya apa, nanti harus melakukan apa, nanti Pak Jokowi tinggal jalan. Oh, pengkondisian. Iya. Jadi nggak Dari serta langsung. termasuk nanti bantuan seperti apa, siapa, macam-macam itu bisa. Tapi itulah teman-teman CSA di situ. Sudah boleh ke putaran 2 kan? Ya masih ada lagi. Iya. Kalau tidak saya buka putaran kedua. Silakan. Tadi Om yang di ujung sana sudah. Sekarang boleh di sini ya. Sekolah dari sana. Mau overtaking. Iya. Oh, iya saya. Setelah itu Pak Nanda. Ya. Karena saya nggak tahu apa ini menjadi penting untuk kuliah, tapi kayaknya menarik juga misalkan mengaitkan antara yang CSA itu dengan CSA itu kan dia tidak berdiri sendiri, dia sangat dikompori oleh donor. Ya. Mereka bergerak ada sisi donornya, termasuk misalkan ini kan dinamikanya sebetulnya kalau dilihat dari sejak tahun lama ini yang kelompok CSA ini kan mudah-mudahan prosesnya tidak begitu itu dipengaruhi oleh dinamika di tingkat donor-donor, termasuk misalkan dulu kenapa yang CSA salah satu misalkan pegang kopi setelah itu pecah kemudian itu diproses sendiri itu pun dipengaruhi oleh donor pada saat itu. Jadi dinamika relasinya sendiri di tingkat itu kan dipengaruhi oleh ya di tingkat donor juga. Nah yang tidak kelihatan di situ kan sebetulnya ketika misalkan yang tiga ini rata-rata ketika berhubungan dengan donor dan mereka menjual apa yang diinginkan kabupaten, termasuk misalkan bagaimana dia mengorganisasi kompetisi segala macam rata-rata. Nah itu menjadi jualannya di bawah. Itu sangat terkait nanti dengan dinamika di tingkat donor apa yang dilakukan. Tapi saya nggak terlalu melihat karena itu mempengaruhi cara gerak CSA itu sendiri. Termasuk misalkan bagaimana ketika tadi ada satu program yang dicoba dimasukkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota, tapi dia juga harus membina relasi dengan tingkat basis kayak gitu. Nah ini hubungannya memang agak sedikit kompleks juga gitu. Tapi saya nggak melihat bahwa mungkin dia kayak CSA ini berdiri sendiri gitu, padahal dia sendiri memang dipengaruhi juga oleh atau benar-benar apa namanya? Tahu ya di sini oleh di donor juga. Mungkin dia nggak tahu banget. Oke, silakan Pak. Kalau saya mungkin melihat ini ke birokrasinya. Kita tahu kan bagaimana manajer birokrasi ya, yang sudah berbangun sekian lama. Apakah ditemukan ya ada strategi khusus misalkan? Kalau yang tadi kan tidak yang tegas, yang sangat biasa yang sudah sangat biasa. Dan ya dalam konteks pada saat Jokowi muncul dan mendukung PDIP dan dia kan bukan kader waktu itu kan. Dia kan beli waktu satu kesempatan saya pernah ngobrol dengan Jokowi, saya beli aja ke PDIP. Setelah itu saya jalan sendiri, yang akhirnya tadi muncul kan versi pengentasan kemiskinan PDIP dengan dia berbeda. Dan dia tidak ada beban, beban apapun, karena dia sudah dalam tanda kutip pembeli pada saat awal. Nah ini dengan berhadapan dengan birokrasi, karena birokrasi sudah terbangun cukup lama strukturnya. Apa yang dia lakukan lebih dulu? Apakah memformat ulang terhadap organisasinya, struktur yang bersama, atau melakukan upaya-upaya secara personal memilih menempatkan orang-orang yang tidak bagaimana? Ditemukan nggak? Ini pertanyaan ini sebetulnya menguntungkan, sangat bermanfaat bagi Pak Nanang karena sudah merancang menjadi CSA ya. Ini mau nyari tahu ini. Bilang aja. Kayak ada lagi Nyambung Pak Nandang. Jadi gini Bu, saya melihatnya dari sisi sustainability atau capacity dari birokrasi sendiri. Jadi selama ini kan kalau saya lihat
peran CSA, kepala daerah, wakil, backupnya partai, Betul. yang notabene dia bukan birokrat dan cukup kuat. Tapi di satu sisi untuk bicara sustainability, karena mau tidak mau birokrat atau dinas itu langsung. sepanjang masa kan dia ada di situ. Nah, ada nggak transformasi dari pola ini atau apa ya, wacana yang reformis reform perubahan tadi atau melekat atau ada perubahan di level birokrasi itu bisa dinas kunci dia terkait dan stafnya, sehingga dia pasca ini ditetapkan ini bisa sustain gitu, termasuk bagaimana mengelola bantaran sungai, terus area PKL yang tetap dijaga di situ jadi pusat untuk masyarakat bisa berdagang di situ, beli, sehingga ada transaksi kan. Kalau tidak ada transaksi itu mati, bisa muncul lagi konflik. Nah, di sisi birokrasinya apa terpotret itu gitu. Saya buka satu lagi karena pertanyaannya singkat. Silakan satu lagi yang belum. Ya, PG. dengan mungkin terlambat nih. Jadi kurang mengikuti Nggak boleh itu. Minta maaf aja. Dan nggak boleh dapat konstruksi. Iya. Nah, mungkin kalau maaf kalau ditanyakan kenapa itu. Karena ini kalau saya melihat gambar ini kan mencoba menggambarkan relasi aktor dan non-aktor gitu ya sebelum tindakan reform kan. Nah, yang saya penasaran kalau hubungan-hubungan seperti ini bagaimana perubahan setelah reformnya itu, terutama mungkin setelah tinggalkan Jokowi itu sekarang. Iya. Jadi kalau yang CSA yang jelas memang dari awal dia sebagai individu ya dalam relasinya dengan Jokowi, ketiga-tiganya waktu saya wawancarai mereka tidak mau diposisikan bekerja untuk Jokowi, dalam artian biasanya dibayar, karena itu akan membuat mereka tidak bisa kritik bebas atau macam. Mereka ya sudah mencari sumber-sumber penghasilan dari sumber yang lain, punya alternatif yang lain ya, sehingga kecuali operasional itu pun juga dari dana pribadi Pak Jokowi ya, dana ininya. Jadi yang saya lihat itu bahkan seperti yang Mas AM itu dalam wawancara yang saya lakukan, kalau saya kerja buat Pak Jokowi ya susah, nanti saya harus selalu setuju, padahal kan tidak. Dan saya pernah juga suka dengar bagaimana Pak Jokowi misalnya telepon apa. Kadang-kadang untuk hal yang sederhana aja, misalnya waktu yang pemboman itu gereja Kepunton, kan itu di wartawan ya. Pas saya lagi wawancara, nah itu telepon, gimana tadi saya ngomong gitu, itu kira-kira benar nggak ya statement saya, pas nggak ya, apa nanti tidak jadi kritik? Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang ya jadi jangan juga bayangkan selalu untuk suatu kegiatan, enggak, kadang-kadang yang sifatnya ini lebih apa ya, sebagai teman yang memberikan mungkin dia udah melakukan suatu tindakan tapi memberikan memantapkan atau memberikan penilaian atau nah itu yang kalau donor saya lihat lebih pada lembaga-lembaganya yang ada ya, kayak Kompit. Bisa kayak Kompit, mengapa dia tidak mau mengambil, mungkin karena ada sumber yang lain ya, pendanaan lain. Meskipun saya melihat juga ada upaya-upaya untuk menggalang dana internal dari kelompok miskin yang mereka kelola, bikin koperasi sekarang supaya ini ada sumber-sumber pendanaan. Tapi memang secara umum idealisme yang apa ya menjadi yang mereka coba kembangkan dengan kelompok basisnya itu saya lihat itu terus dibangun ya, sehingga ngomong sama orang Kompit sama Sompis sama pinternya saya bingung gitu ya, udah sama nih. Cuma wah ini maksudnya mereka kan ya mulung apa gitu, salut juga gitu ya, tapi konsep-konsepnya udah terinternalisasi. Jadi kalau yang donor ini lebih mungkin mengapa beberapa NGO seperti Papiro juga misalnya tidak mau pakai APBD, itu diantaranya. Meskipun kalau di pusat mau ya, tapi di Jakarta, kalau di Solo itu mereka akhirnya memilih
udah kita kerja dengan basis, menguatkan basis, kemudian dengan pendanaan yang sudah mereka miliki, tapi tidak dengan dengan APBD ya, karena mereka melihat ada kerumitan, lambat, atau semacam nggak efektif kalau mereka berjalan. Tapi kalau konsorsium Solo mungkin dia punya kebijakan lain lagi. Jadi kalau donor itu lebih menunjukkan ini keragaman NGO yang ada di Solo. Jadi meskipun di konsorsium Solo mereka secara individual bergabung, tapi sebetulnya secara kelembagaan macam-macam gitu kebijakannya, antara yang agak dominan kan saya lihat Kompit, Papiro, konsorsium Solo. Ya ada sebetulnya yang lain-lain, yang lingkungan masing-masing udah punya lembaga donor sendiri ya. Mereka ada banyak lah ya, tapi masing-masing sudah punya sumber dana sendiri, sumber dana sendiri, dan tidak terlalu banyak berinteraksi. Tapi yang tiga ini lumayan banyak berinteraksi dengan Pemda. Kalau yang lain-lain itu kan dia udah punya jaringan sampai ke Boyolali itu ya. Kalau yang kepada birokrasi ini, yang saya lihat yang paling menonjol memang dengan keteladanan itu. Dia contohin aja, misal yang paling menonjol memang ini, kalau dibilang transformasi, bagaimana birokrasi itu bekerja melayani, itu yang barangkali perubahan itu agak kelihatan ya. Jadi kepala dinas pasar dan PKL itu jadi nggak terpola juga, misalnya mau apa dia tanya dulu, diskusi dulu. Jadi model pendekatan kepada kelompok sasaran itu saya lihat jadi berubah. Itu kan bukan modelnya birokrasi itu, tapi kadang-kadang agak nggak sabar juga gitu. Mereka juga dalam diskusi-diskusi ya kadang-kadang mengeluhkan cara begini nih bikin nambah, cara begini bikin nambah, tapi mereka bikin kayak kemarin itu mau yang penataan ini pasar Klewer itu juga. Jadi mencoba berdialog, lebih dialogis, lebih membuka ruang-ruang diskusi, ya. Meskipun kalau mungkin secara struktural sudah ada perdanya, atau mungkin bukan sudah lah ya, semacam ya aturan main ya, bagaimana kebijakan itu diambil. Tapi kalau tidak terus di maintain, saya khawatir balik lagi gitu. Nah ini nggak tahu nih Pak Rudi pasca itu apakah bisa ini ya. Karena ini kan memang kerja yang membuat text time ya, harus ada waktu yang cukup. Nah kadang-kadang juga ada sih beberapa yang ini seperti yang namanya yang ada satu ini ya, tapi dia lebih ke pasar tradisional, itu yang agak rumit. Kalau PKS sebetulnya udah hampir bisa dibilang clear ya, tapi kalau untuk yang pasar tradisional itu masih banyak masalah, resistensinya apa segala macam. Nah itu kadang-kadang dipilih-pilih juga ya, diajak diskusi kelompok-kelompok yang nggak terlalu radikal, yang radikal ditinggal dulu. Nanti kalau udah semua dukung, baru datang ya. Nanti yang radikal kan tambah istilah mereka tuh belah bangku ya, kalau seperti itu ya. Itu tuh ada juga ya. Tapi kalau yang sangat menonjol kemampuan birokrasi mungkin jadi lebih terbuka gitu. Terus media juga, tapi memang ini juga dengan media tuh ikut bahwa itu adalah sebagai keharusan ya, sudah menjadi kewajiban birokrasi untuk selalu membuka ruang-ruang diskusi. Jadi kalau misalnya tidak ada terjadi, nanti ada kritik, koran ramai jadi headline gitu. Sehingga ya ikut juga memaksa birokrasi untuk seperti itu. Tapi lagi-lagi nah kemudian yang lain, yang birokrasi yang saya lihat ini peran Pak Rudi ya, dengan jadi kalau untuk penempatan personal itu memang Pak Rudi wakil wali kota itu yang ngatur siapa ini. Kecuali ada beberapa dinas, nah termasuk misalnya kayak Bapeda itu Jokowi pengen sebetulnya buka jadi sekda. Sekda itu adalah orang yang Pak Jokowi pengen dia yang duduk ya. Tapi belum mungkin juga Bapeda inginnya seperti itu, tapi ya Pak Rudi maunya orangnya Pak Rudi sebagai gantinya tadi itu kepala bidangnya itu yang memang berkaitan langsung dengan programnya Jokowi, orangnya Jokowi. Tapi kalau seperti camat lurah ini clear semua, bahkan orang yang di dinas yang mengatur ini kan dan yang penempatan camat lurah ini nggak tahu.
tapi bukan kepegawaian, ada yang satunya lagi ya. Saya wawancara juga tuh kepegawaian apa. Untuk camat lurah Parudi, keliru. Tapi menariknya, ini orang-orang PDIP memang ini. Nah, menariknya gini, setiap lurah itu ada rumah dinas dibikin di ini. Rumah dinas semua 50 kelurahan itu ada rumah dinasnya, ada balai pertemuannya, dan itu semua semacam ini juga untuk basis massa PDIP. Tapi ininya sih ya lumayan bagus ya. Jadi bagaimana ada pertemuan. Jadi fungsi lurah camat ini sangat ditekankan, bikin lokal. Jadi yang dipegang mereka dihidupkan. Ya, bagaimana mereka bisa, kalau camat lurah ini Parudi punya kendali benar-benar. Ini yang sekarang lagi ramai di Jakarta. Dan tidak pernah ada gesekan antara waktu dengan Pak Jokowi. Gesekan ala Solo lagi. Gitu. Tidak bergeser kalau Solo itu bergeser, tidak bergeser gesekannya nggak Solo. Jadi sebetulnya lebih santun. Jadi itu saya lihat diuntungkan. Tidak seperti Gubernur Jawa Barat gitu. Jadi misalnya kayak saya wawancarain juga dengan staf ini yang rumah tanggaan yang ngatur protokolnya. Parudi itu walaupun wakil, dia tidak mau diposisikan di orang kedua. Jadi kalau protokoler itu sama. Misalnya Jokowi tidak terlalu ini. Dia juga bisa ya secara politik memang real dukungan politik itu kan Parudi luar biasa. Jokowi kan dia gagasan perubahan, tapi basis masanya dia masih harus banyak minta dukungan dari Parudi. Apalagi dengan masyarakat miskin Solo yang agak keras ya. Itu kalau tidak ada dihaluskan oleh Parudi agak keras. Nah, jadi kalau untuk gesekan itu ada. Nah itu tadi misalnya kayak rumah dinas Loji Gandrung, sebetulnya untuk wakil itu bukan di tempat yang sekarang yang dekat Monumen Pers itu, bukan itu. Ada yang jadi perpustakaan sekarang, harusnya jadi perpustakaan. Akhirnya dijadikan perpustakaan yang sekarang ditempati mau dibikin perusahaan kota, akhirnya ganti. Nah, itu sebagai negosiasi lah ya. Nah ini orang rumah tangga yang ngerti lah, jadi kode-kode fisik lah ya, misalnya kalau dia nggak setuju, gestur itu pelajari oleh mereka. Misalnya kalau lagi nggak setuju tiba-tiba Parudi mau rokokan, nah itu tandanya menghindar gitu kan. Oh ini ada yang nggak dia setuju, gitu-gitu. Jadi ada ininya dong, ada perantara itu yang. Iya, jadi saya ngeliat banyak rokokan, misalnya ada apa lagi penting tiba-tiba nggak datang atau terlambat, itu sebetulnya tanda dia nggak setuju gitu ya. Jadi tapi memang kok ini manajemen konflik ya, orang Solo mungkin harus kayaannya di situ kali ya. Jadi nanti Pak Jokowi mungkin agak menurunkan ini, tapi tidak ada verbal, nggak ada. Gitu. Jadi sebetulnya nggak terjadi. Orang-orang di rumah tangga itu tahu. Itu peran CSA dalam konteks itu. CSA enggak sih, nggak secara langsung. Nggak sampai ya. Masing-masing udah ngerti. Jadi jadi dia ngerti juga kalau bilang rokokan. Pernah satu ketika saya dengar rokokan, wah berarti ini lagi ada masalah gitu. Jadi orang dewasa. Padahal mungkin jadi orang ngerokokan. Orang dewasa tadi ya. Iya, nah itu saya lihat itu. Jadi konfliknya sebetulnya ada, tapi sama-sama saling butuhkan. Pak Rudi membutuhkan karena dia konsep gagasan perubahannya, memang dia lihat Jokowi gagasan perubahannya terbukti gitu ya, mampu mendongkrak PDIP dan seterusnya. Dia hargai itu, tapi dia secara politik juga ingin dihargai. Saya punya dukungan politik. Protokolnya sama, itu sama. Peran-peran, jadi Pak Jokowi juga tidak mau menguasai panggung semuanya, dibagi ya, kayak gitu ada. Gitu. Kebesaran hati, makanya kan Pak Rudi bukan kebanyakan wakil wali kota kan di mana-mana atau wakil itu hanya sebagai istilahnya. Kalau Pak Rudi kan enggak, perannya jelas, real. Urusan sekalipun tidak dibuat semacam hitam putih. Enggak. Kecuali ya enggak, sebetulnya hitam putih enggak ada. Lebih banyak praktek politik yang inilah ya, konvensi. Gitu-gitu aja. Tapi ada seperti camat lurah dia nggak intervensi. Camat lurah ini udah Pak Rudi yang nentuin, Pak Jokowi enggak. Personal di birokrasi yang nentukan ini paling nanti kasih masukan.
kalau sini gimana. Kecuali yang Pak Jokowi agak ngotot itu yang sekda ya, akhirnya sampai Pak Budi itu naik jadi sekda itu agak ngotot sedikit tuh Pak Jokowi ya, supaya orang itu naik gitu. Jadi memang saya melihat ada budaya Solo yang membantu Ada peran tim sukses karena itu ya. Kalau tim sukses tadi yang sebetulnya kalau setelah itu nggak terlalu banyak akhirnya pada waktu pemilihan aja, proses pemilihan. Karena kan beberapa daerah ini kan sekarang jadi problemnya tim sukses itu menjadi SKPD. Nah itu enggak. Oh, enggak. Nah itu yang saya lihat berbeda. Jadi tim sukses ini kalau di tempat lain kan ya masalahnya yang pertama kan sumber-sumber ekonomi ya, ini kan enggak. Mereka orientasinya bukan orientasi ekonomi. Nah kalau orientasi ekonomi ini kan jadi masalah kan. Tapi bagaimana mendukung program Pak Jokowi jangan lancar itu yang saya lihat. Sehingga ya apa namanya? Atau sudah terpenuhi sumber ekonomi dari sumber yang lain? Ya kebetulan orangnya modelnya yang apa sih ya kayak itu Mas AN itu kan santai banget orangnya, memang kayak orang nggak perlu duit gitu. Dia udah punya sumber sendiri. Memang nggak pengen jadi orang kaya gitu. Dia merasa cukup lah ya. Makanya saya lihat model-model seperti ini tentu kalau kita ingin membuat model harus ada nggak bisa dengan model individual seperti ini, harusnya mungkin ya tadi ada mandatory, kemudian kontrolnya bagaimana dia seperti itu tuh harusnya ada. Kalau ini kan sangat tergantung pada kualitas individu tadi. Kalau di tengah jalan berubah, mungkin tadi nggak pengen jadi kaya, ternyata mikir-mikir jadi kaya enak juga ya gitu kan, jadi repot tuh seperti itu. Nah itu saya lihat ini ya. Tapi yang jelas secara ekonomi kan mereka tidak diuntungkan, bahkan protokoler pun mereka nggak mau. Jadi misalnya ada acara, mereka misalnya ada di dekat Pak Jokowi enggak. Ya bahkan beberapa orang pemerintah nggak ngerti, tanya AN nggak tahu gitu. Siapa ya itu, ada tuh kecuali orang-orang tertentu aja. Jadi yang memang tapi tipikal seperti ini kan nggak kebetulan ya ada ya. Tapi kalau untuk jangka panjang sebetulnya dia harus ada upaya-upaya yang lain. Tapi memang kehadiran CSA aktor yang sifatnya individual ini memang ke depan tidak terhindarkan, dan memang relasi dengan individual itu mungkin jadi lebih apa ya, lebih praktis kan, nggak perlu pakai. Kalau kerjasamanya dengan organisasi kan nah itu. Nah cuman bagaimana mengontrolnya? Iya. Sahabat teman dia lebih bahkan kalau dibilang pembisik enggak juga gitu. Iya. Kalau yang ini bukan pembisik. Bukan pembisik, dibilang pembisik. Think juga. Think tank yang non formal kan? Iya, non formal. Bukan yang tenaga staf ahli. Bukan staf ahli. Kalau staf ahli kan dia PNS. Ada SK-nya itu. Kan ada staf ahli, ada dua, PNS dan non PNS. Iya. Yang PNS ada, terus yang non PNS memang batasi sih. Iya. Ada SK-nya. Tapi ya kalau Pak Jokowi dari awal juga kalau staf ahli itu rumit, dia membayangin dia mau yang hubungan lebih cair, lebih ya itu lah ya. Staf ahli itu jabatan fungsional. Iya, fungsional. Maaf teman-teman, waktu Iya. di jam saya sih tersisa 5 menit. Oh iya. Dan Oh kan pertanyaan terakhir moderator belum. Iya. ingin saya habiskan. Ya itu. Mungkin ada hal lain yang untuk menjawab pertanyaan yang belum disampaikan. Kalau tidak, saya kira sebagai penutup, saya sih ingin kembali ke model ya, menghindari perdebatan tentang kondisi Solo. Tapi yang menarik buat saya adalah potret model yang terjadi terkait dengan relasi antar aktor dan Gimana gambarnya kurang jelas? pemerintahan dalam konteks mendorong lokal reform. Kan harus ada user social circle dan lain-lain. Posisi ini, kalau menurut Mbak Wahida kan ini perlu prasarat juga ya, biar sustain. Kemudian juga proses reformnya bisa terus terjaga terus. Siapapun kepala daerahnya, kira-kira apa prasarat orang yang menempati model seperti ini bisa berjalan dengan baik, prasaratnya. Iya. Jadi
Ya kalau saya melihat yang pertama ini ya, bahwa teman-teman NGO itu bisa masuk di banyak tempat ya. Bisa tadi sangat dekat dengan hubungan yang sangat dekat dengan kepala daerah, menjadi inner circle atau inner social circle, atau katakanlah member tapi strategic member gitu ya, member yang untuk urusan yang sangat strategis. Nah, tapi kalau yang sudah berjalan tadi kan masih individual. Ini kalaupun individual harus ada kontrolnya itu seperti apa, mekanisme kontrol dari lembaga mandatorinya, kemudian nanti ukuran keberhasilannya apa. Artinya mandatnya harus Ya, jelas. jelas ini ya. Kalau kemarin kan ya ini kan proses yang kebetulan lah kalau saya lihat dia bertemu antara masing-masing pihak. Nah, kemudian ini juga harus punya relasi, tentunya relasi yang jelas juga dengan NGO tadi ya. Nah, kemudian yang lain bisa menjadi member, tapi bagaimana tetap member yang kritis tadi, menjadi member yang kritis, karena disinilah sebetulnya posisi teman-teman NGO sebagai kekuatan penekan ya, untuk bisa terus mengontrol meskipun menjadi mitra, tetapi mitranya mitra yang kritis ya. Ini juga mungkin untuk menghindari terjadi semacam perdebatan tentang terjadi semacam ya, penetrasi ideologi ya dari teman-teman NGO yang kebetulan bekerja untuk pemerintah. Sebetulnya itu hal yang mungkin ya, bahkan sekarang kan menjadi melakukan asistensi, melakukan macam-macam itu mungkin, tetapi tetap menjadi member yang kritis. Tapi kalau ada yang memilih untuk seperti luar juga silakan, hanya bagaimana juga ada yang menjadi challenger yang kooperatif ya, meskipun tidak terhindarkan ada yang tetap dia member yang ya radikal lah ya, seperti itu. Nah, hanya bagaimana misalnya kalau ada challenger yang radikal itu dia tetap terhubung dengan teman-teman yang jadi member atau menjadi challenger yang lebih kooperatif ya. Sehingga dimanapun posisi-posisi itu ya, mereka satu tim yang soliditas. Ini kan yang terjadi kadang-kadang yang jadi member dianggap sinis oleh mereka yang challenger, atau yang sebaliknya ya, yang sudah jadi member menganggap wah challenger kok masih pola lama dan sebagainya. Nah, ini memang akhirnya terpulang pada ya tadi bagaimana kekuatan NGO ini kalau ingin melakukan perubahan, mendorong perubahan, sebetulnya ruang-ruang itu sangat terbuka ya, untuk bisa masuk, karena kebutuhan pemerintah daerah untuk mendorong reform itu belum terpenuhi dengan birokrasi yang ada, dengan DPRD yang belum terpenuhi, terutama tadi penguasaan lapangan, data-data yang lebih real, yang bicara tentang kondisi lapangan real. Birokrasi kan belum terbiasa dengan yang indah-indah lah gitu ya data-datanya. Nah, tapi ini bicara data yang real seperti apa, kita bisa memberikan informasi ke sana ya. Bagaimana juga menggalang dukungan dari publik. Jadi ruang-ruang itu sangat terbuka. Kemarin bagaimana saya bantu ini ya, tapi riset kecil aja di AIZ ya. Dia bikin studi tentang relasi state actor dengan non state actor. Tapi dengan Kementerian Ekonomi, satunya lagi Kementerian Kempan. Sebetulnya di birokrasi mereka sangat membutuhkan kehadiran teman-teman NGO realnya ya, ketika diskusi-diskusi mereka membutuhkan. Tetapi memang pendekatan dari teman-teman NGO ini perlu, terutama kalau mau menjadi member, bagaimana bisa berkomunikasi dengan lebih komunikasi tingkat tinggi lah yang dibutuhkan ya peran NGO ya. Sangat. Mereka sebetulnya ketika ada yang membantu itu mereka melihat oh iya jadi lebih progresif. Nah, yang perlu dikritisi undang-undang ormas itu. Iya. Iya yang ini. Iya. Lagi. Belum ya? Belum. Jadi ya jadi kalau kayak Kempan itu ya Pika ya yang banyak bantu memberikan, mereka bikin paper tentang bagaimana mengelola komplain atau macam-macam itu.
Menpan ya. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Akhirnya mereka lihat kita nggak pernah dapat ini dari birokrasi, kita nggak akan bisa dapat yang ini. Jadi itu saya lihat ya mereka sebetulnya membutuhkan ide-ide segar, ide-ide yang ada idealismenya dari teman-teman, dari yang real bicara tentang kondisi lapangan yang agak sedikit detail gitu ya pengawasan lapangannya. Dan itu tidak akan bisa dipenuhi oleh birokrasi yang memang pola bekerjanya. Terus pendampingan yang simultan, yang terus berkelanjutan, itu birokrasi nggak punya napas panjang. Sebentar aja seumur proyek 1 tahun 2 tahun. Peran-peran itu terbuka luas ya. Cuma memang bagaimana Jadi bisa. peran-peran itunya harus bukan watch. Nggak selalu watch. Iya, ya kan, karena kan selama ini selalu diperlukan buku. Iya. LSF ya, CSO ya. Yang Yang memerankan adalah technical assistant, Iya. itu dianggapnya apa ya? Beda dengan yang watch Iya, lebih iya. hero kan, Iya. lebih hero dan lebih banyak. Nah ini barangkali bagaimana membangun kesepahaman bahwa peran-peran itu kita masih tetap perlu yang watch, tapi perlu mulai ada yang masuk gitu. Nah, yang menurut Ibu yang kemarin Solo itu peran-peran ini memang by design atau yang di kalangan ilmunya atau Enggak by design. enggak ya? dimodelkan Salah, tapi jalan yang benar gitu. Tersesat jalan yang benar. Ya, sangat mungkin kan kalau daerah Iya, karena daerah kecil kan. diawali dengan ini TST membangun TST di kalangan asisten. Iya. Nggak usah. Model ini yang non reform pun ada model ini, cuman yang isi orang-orangnya, yang dia pasti ada pembisiknya ada. Iya. Oh, yang ngewasnya ada, yang challenger-nya ada. Cuma siapa yang isi di posisi itu kalau di Solo kan itu yang relatif dia mendorong ke arah reform. Nah, kalau yang sekarang itu tidak mendorong ke arah reform karena pembisik bupati masih banyak. Iya. Ya, tapi misinya itu siapa? Iya. Itu Ya pertanyakan apakah ruangnya itu mau dimanfaatkan oleh Iya. Teman-teman NGO bisa ngambil itu. Punya keunggulan. Kalau tim sukses kan dia lebih banyak mengamankan kepentingan partai. atau dari proyek. Iya. Nah ini kan kepentingan reform si kepala daerah. Sebetulnya kalau kepala daerah ya memang pertama syaratnya ada kepala daerah yang benar dulu. Iya. Pastikan bahwa dia Reform. Nanti teman-teman bisa masuk. Dia Yang punya Bandung ya, spirit yang reform Kota nggak? Bandung nanti dia. Atau setidak-tidaknya Kabupaten ada sedikit tapi bisa didorong gitu kan. Iya. Dikomporin terus-menerus. Itu karena kalau enggak ya berat kalau enggak. Oke. Ya, benar sudah. Iya. kawan-kawan sudah lebih dari jadwal, masih berbeda, masih ada pertanyaan lagi. Besok lagi Nurul, ada pertanyaan Nurul. Kalau penantang khusus untuk orang Solo. Orang Solo tinggal ini doang, bener apa enggak? Kalau programnya AK3 yang di Solo udah selesai. Udah ya. Iya. Boleh juga nanti kapan-kapan. Oke, kalau tidak mungkin bisa kita cukupkan ya. Menarik sekali tadi apa yang didiskusikan. Ya, saya sih mencatat beberapa hal Nggak apa-apa ya, Mas. terkait dengan bagaimana mendorong lokal reform tadi dengan memperjelas relasi antara stakeholder dan stakeholder. Oh iya. Yang pertama adalah kirim aja tentu ini share ke YouTube ya. Tapi ini saya kasih. kalau kita mau mendorong reform itu sukses harus ada sinergisasi antara state actor dengan state actor dan ruang-ruang untuk non-state actor dalam hal ini kelompok masyarakat sipil untuk berkontribusi terhadap proses perubahan di satu daerah. Dan kalau dalam hal ini di tingkat lokal di Solo itu kan banyak ruangnya. Tadi mau jadi member dalam hal ini dekat dengan penguasa gitu ya, dan atau mau menjadi challengers, dan lebih baik memang dua-duanya kan ada. Tapi dengan catatan tadi ada mandat yang jelas kepada inner social circle tadi yang dekat dengan penguasa itu dari CSO yang ada. Kemudian strategi komunikasi tadi kalau saya lihat juga pendekatan teman-teman yang sekarang terjadi, yang sudah terjadi di Solo yang menjadi CSI itu
cukup baik. Tadi dengan gaya solonya bisa mempengaruhi kepala daerah Pak Jokowi, Pak Edi itu dengan tepat. Saya kira ini juga penting ya, cara komunikasi, pendekatan, dan lain-lain. Mungkin itu hal yang cukup. Dan yang terakhir saya kira yang sangat-sangat penting adalah menemukan kepala daerahnya tepat yang pro reform, karena mungkin bisa jadi akan berbeda kalau kepala daerahnya yang sangat anti reform gitu. Meskipun kita cukup agresif minta masuk di dalam menjadi salah satu inner social control, tapi kalau kepala daerahnya tidak pro reform, anti reform. Nah, yang menarik dari Pak Jokowi juga adalah karena beliau itu memang bukan orang dari birokrasi ya, yang bisa melihat gagasan alternatif itu sebagai pilihan. Ini kalau repotnya orang birokrasi dulu, mungkin dia agak, jadi ada beraninya, ada visinya, visi perubahannya, kemudian ada terbukaan dirinya sendiri terbuka, sadar akan keterbatasan. Jadi bukan birokrat yang akademisi. Tapi sebetulnya dari situ yang menarik tadi kan bisa muncul birokrat-birokrat yang baik, jadi punya ruang. Oke, saya kira itu kita kasih applause buat pemerintah. Saya kira itu saja diskusi hari ini. Saya mohon maaf selama mengikuti diskusinya pada hal-hal yang perasaan. Ini ngelangkorin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ida, teman-teman, khususnya Kak Ida yang menjadi tuan diskusi ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.